Halo, ketemu lagi dengan Budiarjo Mahameru di sini, Biro Jasa Paspor dan Keimigrasian. Nah, kita lanjutkan ya untuk edukasi tentang permasalahan pembuatan paspor. Nah, melanjutkan video saya yang sebelumnya, ada pertanyaan yang masuk nih. Pak Budi, kok pada saat saya proses pakai ijazah kok nggak bisa gitu. Nah, ini sering ya saya temuin gitu. Jadi ternyata yang dilampirkan tuh bukan ijazah gitu ya, tapi NEM itu, nilai Eptanas murni ya dulu, yang orang-orang dulu ya itu masih pakai NEM gitu ya. Jadi harus ijazah. Ijazah tuh pasti ada tulisannya. Saya contoh ijazah saya ya, atau STTB. Nah, singkatannya sih surat tanda tamat belajar. Nah, ini saya nih. Ini pasti ada tulisannya. Surat tanda tamat belajar. Nah, itu STTB. Nah, itu jadi yang dipakai ijazahnya. Kalau akta lahir nggak ada. Nah, hanya ijazah. Misalnya akta lahir nggak ada, ijazah lampirin pakai ijazah kuliah. Nah, ijazah kuliah itu pelengkap ya sebenarnya. Kenapa saya bilang pelengkap? Di ijazah kuliah itu tidak mencantumkan nama orang tua kandung. Beda dengan misalnya SMA. Di SMA ini ada nama orang tua kandungnya. Jadi ada nama saya, kemudian lahir lahir tanggal berapa gitu ya, di mana, dan anak dari siapa itu ada. Tapi kalau ijazah kuliah, ini ijazah kuliah saya ya, ini nggak ada itu. Ijazah kuliah itu cuman ya kita dari universitas mana, kemudian program studinya apa, nama, nomor mahasiswa, lahir di mana, tanggal berapa, udah. Jadi sama foto dan tanda tangan rektor dan dekan. Jadi di ijazah kuliah itu nggak ada silsilah, nggak ada nama orang tua kandung kita. Makanya kalau pemohon baru, khususnya pemohon baru, jadi saya info di sini masalah pemohon baru. Kalau ngelampirin akta lahir nggak punya gitu ya, nggak ada ijazah SD, SMP, SMA entah kemana, dia punya ijazah kuliah nih, ijazah sarjana S1 atau S2 atau bahkan ijazah S3, dia baru pertama kali mau proses, pasti ditolak karena ijazah itu tidak mencantumkan nama orang tua kamu. Terus solusinya gimana Pak Budi gitu? Solusinya kalau sudah menikah lampirin buku nikah. Nah, jadi ijazah kuliahnya adalah sebagai data pendukung, untuk data silsilah bisa lampirin buku nikah. Nikah itu ada nama orang tua kandung. Jadi nanti akan di cross check gitu loh data. Di KK kan ada juga nama orang tua kandungnya, di kolom 16 dan 17 itu di kartu keluarga kita ada nama ayah dan ibu kandung kita. Itu disamain tuh sama di buku nikah, sama di akta lahir. Jadi data itu semua harus sama gitu. Bahkan sering ada permasalahan nama orang tua kandungnya tuh beda, di KK beda, di akta lahir beda, atau di KK sama buku nikah beda. Nah itu masalah juga gitu. Nah, ini nama orang tuanya bisa beda-beda gitu. Nah, jadi ini catatan-catatan lagi buat sobat paspor semua gitu ya. Jadi buat paspor sejatinya mudah, tapi ya tolong SOP-nya diperhatikan, klausulnya diperhatikan. Jadi bukan dalam arti jadinya sulit ya. Sebenarnya kita sendiri yang nggak prepare. Nah, kenapa akhirnya ngomong seperti dipersulit oleh petugas? Karena nggak bisa sembarangan gitu. Imigrasi gitu sudah menerbitkan paspor buat si pemegang paspor, itu tanggung jawabnya besar. Kenapa saya bisa mengatakan? Karena yang bertanggung jawab kan negara. Jadi kalau si pemohon ini di luar negeri atau di negara yang dituju itu bertingkah, berbuat masalah, ya susah negara. Itu mohon sekali dipahami oleh semua calon-calon pemohon paspor gitu ya. Sebenarnya bukan dipersulit, tapi imigrasi khususnya dalam hal ini petugas itu preventif. Jadi jangan sampai disetujui tapi ternyata bermasalah di luar. Itu saja gitu. Nah, ini video lanjutan saya kali ini jadi membahas tadi, jadi ada yang kayak saya masalah ijazah nggak bisa dipakai, ternyata bukan ijazah yang dilampirin tapi NEM atau nilai Eptanas murni. Jadi ijazah itu nanti memang bentuknya harus ijazah, ada tulisannya ijazah atau STTB tadi, surat
tanda tamat belajar. Tapi sebagai pengganti akta lahir, ijazah yang dipakai itu hanya ijazah yang mencantumkan nama orang tua, yaitu SD, SMP, atau SMA atau SMA. Semuanya boleh dilakukan, tiga-tiganya kalau ada dilakukan. Kenapa ijazah kuliah nggak bisa? Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi sebagai data pendukung. Dikarenakan di ijazah kuliah tidak mencantumkan nama orang tua kandung. Jadi gitu ya sobat paspor. Itu nanti kalau ada kesulitan, pertanyaan, boleh japri saya di nomor WhatsApp saya atau bisa tulis di kolom komentar. Gitu. Jangan lupa di like, subscribe ya, share kalau perlu. Gitu. Oke, sekian dari saya. Nanti saya lanjutkan lagi ke video-video berikutnya, edukasi masalah tentang permohonan paspor. Jadi panjang nih, saya nggak mungkin bikin dalam satu scene video ya, jadi saya pecah-pecah sengaja supaya tertata gitu. Jadi yang pertama video saya itu pengenalan tentang saya, kemudian yang kedua itu cara pendaftaran paspor melalui aplikasi paspor gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kalau nggak salah saya dokumennya. Yang keempat ini ada masalah. Yang masalah yang pertama yang saya angkat ijazah gitu ya. Jadi sering banget tuh yang dipakai ternyata ijazahnya hilang ternyata gitu ya. Tapi ya tadi penggantinya kalau nggak ada akta lahir bisa ijazah bisa SD, bisa SMP, bisa SMA. Tapi kalau udah kuliah sebagai pelengkap. Nggak ada nih pakai buku nikah. Seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan ke saya nih, Pak Budi, saya udah ngelampirin nih KTP, pemohon baru ya, KTP, kartu keluarga, kemudian ijazah SD, tapi di pending, gitu loh. Nah, nanti saya jelasin di video berikutnya hal-hal yang membuat pemohon itu prosesnya tertunda atau terpending. Sebenarnya bukan ditolak, tapi masih dipending, sampai datanya kuat. Nah, ini gimana? Penyelesaian seperti apa? Saya akan jelaskan di video saya berikutnya. Oke, saya dengan Budi Arza Mahendaru. Salam sukses selalu buat sobat. Thank you.